Welcome back everybody, saudara semuanya. Saya ingin kasih informasi kepada Anda semuanya bahwa kondisi bulan Juni ini, Juli sampai September, Oktober, kembali market akan mengalami crash yang luar biasa dalamnya. Jadi kondisi yang bullish saat-saat ini, jangan Anda merasa bahwa kondisi ekonomi sudah membaik. Ini kondisi ekonomi menuju kehancuran. Ini memang market rebound ini untuk mengumpulkan kekuatan untuk membanting, membuat market ambruk lebih dalam lagi. Ya. Karena sudah Anda tahu sendiri bahwa bursa saham, ya, market global ini, ya, itu sekarang lagi bersaing, ya, lagi kuat-kuatan dengan Bank Sentral Amerika, Bank Sentral di Eropa, Bank Sentral di UK, dan di seluruh dunia yang ingin memperlambat kondisi perekonomian dari inflasi ini. Jadi mereka menaikkan suku bunga. Nah, suku bunga yang tinggi itu pasti punya dampak buruk sekali terhadap ekonomi. Ekonomi akan sangat-sangat lemah. Dan ini memang skenario yang dibuat supaya ekonomi itu melemah, supaya inflasi itu bisa ditekan. Ya, karena situasi rantai pasok yang terhambat, ya, karena pandemik yang baru selesai, belum sempurna, ya, di China, ya, masih ini mengganggu rantai pasok global. Nah, kalau rantai pasok sudah terganggu, itu dampaknya pasti inflasi yang tidak bisa dikendalikan. Dan satu lagi, perang Rusia Ukraina ini yang tidak kunjung usai, ya, yang potensinya bisa mengarah ke perang dunia ketiga, ya, karena negara NATO, Polandia itu masih selalu mensuplai senjata buat Ukraina. Maka perang ini tidak kunjung usai. Nah, jika bisa kita lihat dari harga minyak yang condong naik terus, ya, nanjak terus harganya, sudah hampir 120 US dollar per barel, dan harga minyak ini akan mencapai tertinggi sepanjang sejarah. Pada Februari 2008 yang minyaknya itu pernah mencapai 149 US dollar per barel, itu akan menyentuh ke level itu lagi, bahkan pecah tembus, ya. Dan para ekonom sudah memprediksi, ya, seperti di konten saya sebelumnya itu, CEO dari Chase, JP Morgan Chase, ya, sudah mengatakan bahwa minyak akan menuju 175 US dollar per barel, dan kemungkinan besar jika tembus, ya, bisa ke level 200. Tapi yang pasti adalah level 150 US dollar per barel itu pasti tembus. Jika minyak tembus ke harga itu, maka Anda tahu sendiri bahwa minyak adalah pelumas pertama yang menggerakkan ekonomi, ya. Semua itu perlu minyak, mau dari distribusi dan lain-lain, untuk menyalakan mesin pabrik, ya, untuk kantor, untuk aktivitas, semuanya itu perlu energi. Jika harga energi naik, maka itu semua mendongkrak harga-harga di segala sektor naik. Apalagi sektor pangan juga akan naik, kondisi dengan perang Rusia Ukraina ini. Nah, maka kondisi ini akan sangat buruk sekali, dan itu sudah bisa kita lihat dari indeks bursa. Yang saya bicara sini adalah indeks bursa Nasdaq, karena bursa Nasdaq ini dampaknya sangat besar sekali jika bursa Nasdaq ini ambruk, ya. Bursa Nasdaq ini bisa anjlok, ya, sampai ke level yang saya sudah melihat bahwa level 6.700 itu pasti disentuh, ya. Jika level sekarang kan indeks bursa Nasdaq, ya, bursa yang dalamnya sektor teknologi itu sudah kembali menuju rebound ke level 15.000, ya. Pada hari ini sudah di level 12.000 sekian, dan akan menuju ke level 15.000. Nah, di saat menuju level 15.000 itu terakhir, dan dia akan berbalik arah, akan menuju selatan, anjlok dalam, dan menuju target anjloknya bursa Nasdaq itu ke level 6.700.
harga harga 6.700. Jadi dari 15.000 ke 6.700. Jika 6.700 itu disentuh dan tembus 6.700 ya, maka Anda sudah bisa kelihatan level 5 ribuan. Jika bursa Nasdaq sampai ke level 5 ribuan, maka goncangan dunia akan hancur luar biasa, terutama sektor teknologi. Perusahaan-perusahaan di sektor teknologi akan ambruk tajam, anjlok semuanya. Anda bisa lihat beberapa hari yang lalu, Tesla sendiri sudah kebingungan ya. Elon Musk sudah mau PHK lagi ya. Beberapa konten saya sebelumnya kan saya sudah mengatakan bahwa startup-startup itu akan karam ya. Tanda-tandanya kalau suatu bisnis itu akan mau game over, mau bangkrut ya, itu tanda-tandanya perampingan ya, di PHK karyawannya. Nah, setelah PHK karyawan selesai, tahap mereka akan berusaha tidak bisa lagi. Tahap kedua adalah game over, bangkrut semuanya. Jadi yang sudah PHK itu berlanjut ke bangkrut, sudah pasti. Begitu banyak ya data-datanya yang sudah mulai PHK karyawan, itu ujung-ujungnya akan bangkrut. Elon Musk sendiri mau PHK ya, mau PHK karyawan terus tidak jadi ya. Dia kan orangnya suka begitu pelimpan, tetapi itu tanda-tanda bahaya di dalam perusahaan dia. Dia juga akan mengalami kondisi yang parah ya. Kondisi inflasi tinggi, kondisi daya beli tidak ada. Siapa yang mau beli mobil dia ya? Anda harus tahu itu juga bahwa dan nanti dia juga akan mengalami kondisi yang luar biasa. Facebook juga, semua perusahaan-perusahaan teknologi besar itu akan mengalami kebangkrutan dan kalau tidak bangkrut dia akan terseok-seok, akan susah, akan hancur. Laporan keuangannya akan rugi, akan mengalami kerugian besar karena harga saham dia akan anjlok. Otomatis kalau bursa indeks Nasdaq itu turun sampai ke level 5 ribuan, pecah 6.700 itu ya, ini pasti terjadi. Dan pecah 6.700 dan menuju 5.000, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan di sektor teknologi akan bangkrut. Ya. Bangkrut. Anda ingat kata-kata saya, Anda camkan ya di video ini. Hanya saya pertama kali di dunia yang selalu mengatakan perusahaan-perusahaan teknologi akan bangkrut. Bursa Nasdaq akan menuju 5.000 levelnya. Hari ini Anda catat, di kemarin-kemarin video saya sudah mengatakan bahwa Nasdaq akan ke 5.000. Anda catat lagi video saya ini, bulan Juni ini saya mengatakan bahwa Nasdaq akan menuju 5.000. Dan Nasdaq akan menuju 5.000, pasti perusahaan-perusahaan sektor teknologi akan bangkrut banyak, akan rugi banyak, apalagi startup selesai. Dan yang satu yang akan saya bahas di sini adalah Anda harus segera tinggalkan itu yang namanya cryptocurrency. Kripto, binatang dan segala keluarga yang ada di dalam kripto. Jadi Bitcoin sebagai bapaknya, anak-anaknya begitu banyak. Ethereum, Solana, Cardano, segala macam, Luna, Dogecoin, Shiba Inu, segala macam itu Anda harus tinggalkan. Jangan Anda dengar lagi. Saya melihat, saya tahu bahwa Anda yang subscriber sini sering menonton konten-konten yang anak muda milenial yang selalu menjual kripto. Menjual kripto, suruh Anda masuk beli lagi. Dia adalah influencer dari kripto. Menjual kripto terus. Sudah beberapa konten video saya mengatakan bahwa ini adalah scam project. Ya. Yang pendiri Dogecoin sendiri mengatakan bahwa ini adalah asshole. Ini adalah para bajingan di dalam industri kripto ini. Ya, jadi tujuan mereka buat menjual ini adalah hanya untuk mendapatkan duit. Setelah itu ya say goodbye ya, urusan Anda masing-masing. Jika kondisi saya katakan bahwa itu hanya menggoreng-goreng harga, setelah mereka dapat duit ya urusan Anda. Karena banyak sekali dengan kejadian yang beberapa bulan lalu itu sudah memberi tanda, memberi contoh bahwa dengan hancurnya ya koin token Terra Luna dan Terra USD itu sudah memberi sinyal bahwa ini bisnis tidak berguna ya. Ini bisnis scam ya, goreng-gorengan ya, kita sudah dapat duit ya sudah kabur, seperti yang terjadi money game di Indonesia yang banyak itu ya, yang Anda sudah duitnya sudah dibolari, itu nggak beda jauh, sama ya. Cuman beda casingnya aja dan beda narasinya aja gitu loh. Sudah berapa kali saya katakan bahwa ini hanya bisnis narasi.
Bisnis narasi bagaimana dipercaya, dipakailah Elon Musk, segala macam orang-orang kayak begitu, si influencer Robert Kiyosaki juga dengan ngomong yang sembar. Mereka itu semuanya ada udang di balik rempeyek. Mereka hanya mencari keuntungan sesaat dari naik turunnya harga kripto. Anda yang Bill Gates sudah pernah mengatakan bahwa jika Anda punya duit tidak lebih banyak daripada Elon Musk, berarti Anda jangan beli itu Bitcoin, karena duit Anda berapa, Elon Musk duitnya banyak, biarin saja dia sangat pintar sekali karena duitnya banyak. Dia menggoreng, dia jadi bandar, dia mereka rahasia pasar ya. Ya kalau Anda siap-siap gulung tikar, habis duit Anda ludes. Begitu banyak orang di dunia sudah ada bukti habis ludes dari kejadian Terra Luna dan Terra USD beberapa minggu yang lalu. Jangan sampai terulang lagi kepada Anda yang baru-baru ini karena Anda menonton konten-konten YouTube yang mempromosikan untuk membeli kripto. Saya sarankan kepada Anda, saya kasihan kepada Anda bahwa itu lebih baik Anda uang itu Anda beli saham. Ya, Anda beli logam mulia emas. Ya, itu benar-benar aset yang benar, ya underline aset yang benar. Bisnis yang benar, yang dipercaya, yang dilegalkan di seluruh dunia, yang sudah terbukti. Bukan Anda beli kripto yang bisnis gak jelas. Pendirinya sendiri mengatakan itu scam project. Anda bisa cek di video saya tentang scam project. Itu yang mengatakan adalah pendiri pencipta kripto sendiri. Ya. Jadi di sini saya mau katakan ini kondisi yang parah akan terjadi. Semua orang itu bangkrut terjadi gara-gara Terra Luna dan Terra USD. Nah, ini buktinya sendiri saya jelasin di sini, ada bukti bahwa mereka sendiri yang mengatakan, sejujurnya mereka mengatakan bos-bos kripto ini, bos-bos yang punya exchange kripto, ya pertukaran perdagangan kripto ini, bos-bos besar, mereka sendiri bangkrut gara-gara Terra Luna harganya jadi 0 sama Terra USD. Ya, beberapa minggu lalu Anda sudah pasti tahu semuanya ini, ya. Nah, kalau Anda sudah tahu begini, jangan sampai Anda itu seperti seekor keledai mau masuk keledai aja, tidak mau masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali, ya. Bagi Anda yang sudah mengalami kerugian, oke. Dan Anda yang baru-baru ini, Anda harus belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah mengalami masalah kerugian ini. Anda jangan coba-coba. Jangan Anda terpengaruh dengan iklan-iklan, dengan promosi-promosi para influencer di konten-konten YouTube ini yang selalu mengatakan harga murah beli, ini bagus, bisnis masa depan. Bisnis masa depan gundulmu. Ya, bisnis narasi, bisnis tipu-tipu. Ya. Ini bisnis ini sama-sama itu, saya ulang lagi ya, kalau Anda hidup di zaman 10-15 tahun lalu, Anda tahu itu namanya ikan lohan. Ini namanya bisnis ikan lohan. Bisnis bunga gelombang cinta. Bisnis itu bisnis narasi yang gak jelas. Bisnis tipu-tipu yang hanya mau makan uang Anda, setelah itu kan urusan Anda dengan ikan lohan, dengan gelombang cinta, itu dengan koin-koin yang gak jelas itu. Nah, Anda akan meratap, menangis air mata darah karena harganya akan menuju 0 semuanya. Bitcoin itu akan menuju 0. Ya, Bitcoin akan menuju 0. Sekali ulang lagi, Bitcoin akan menuju 0 jika indeks bursa Nasdaq itu akan menuju level 5.000. Dan bursa Nasdaq itu akan menuju 6.700, itu harus disentuh tahun ini. Enggak tahun ini, pasti tahun depan disentuh. Tapi tahun ini saya katakan pasti disentuh. Pasti. Karena kondisi tahun ini adalah Nasdaq itu adalah sektor teknologi. Anda ingat, sektor teknologi adalah sektor padat modal dan sangat berisiko bisnis itu. Dan jika suku bunga naik, Bank sentral menaikkan suku bunga, maka yang paling hancur adalah bursa Nasdaq. Saham-saham di sektor teknologi akan bangkrut, akan anjlok saham, akan anjlok nilainya. Saya kasih tahu ini edukasi yang berharga untuk Anda. Tidak ada orang di dunia yang mau katakan rahasia ini, cuman saya gitu loh. Karena apa? Karena saya sudah mengalami masalah ini di tahun 2008. Tidak ada namanya konten YouTube. Tidak ada yang mengasih tahu hal-hal seperti ini. Kita itu waktu zaman itu belum ada terbuka seperti gini informasinya. Kita tidak tahu. Nah, justru ada terbuka ini, saya beri informasi, kasih tahu ke Anda. Tetapi ini kan opini saya, ini buah pikiran saya.
Kembali lagi kepada Anda mau percaya atau tidak. Anda tidak percaya, tidak usah. Ya, kalau tidak usah ikuti, kalau Anda mau komentar yang positif, kita diskusi di bawah deskripsi ini, ya kita bisa bahas tentang itu. Tetapi kalau Anda tidak suka, Anda jangan komentar yang negatif. Anda tinggalkan saja. Ini hak Anda, bebas. Saya ini hanya membantu memberikan apa yang menjadi buah pikiran, opini saya kepada Anda untuk menyelamatkan Anda. Karena saya sudah mengalami hal ini. Saya sudah hidup di dunia keuangan tahun 1998. Anda tahu, dari 1997, ya tahun 2000, tahun 2008 itu sudah beberapa kali kejadian market crash, goncangan dunia. Saya mengalaminya dan saya juga trading di situ di masa-masa itu. Jadi kalau Anda bilang kalau saya memberitahu ini, itu bukan saya tiba-tiba seperti Ana Melina baru muncul terus saya cari-cari informasi di mana-mana terus bikin konten ini. Mengatakan itu pendapat orang, bukan pendapat dia. Tapi saya adalah opini saya, pendapat saya. Karena saya punya pengalaman, saya punya jam terbang dari masa-masa yang saya alami itu. Saya mengalami, bukan saya melihat, tapi saya mengalami karena saya trading sendiri. Dan saya mengalami kerugian dan untung kerugian. Nah itulah pengalaman saya yang saya bagikan kepada Anda. Kalau Anda tidak percaya, urusan Anda. Jangan Anda negatif kontennya. Nah kalau Anda mau diskusi silakan, kita bahas yang masuk akal. Saya tidak pernah bicara sesuatu yang tidak masuk akal di sini. Saya mengatakan market to crash, harga akan ke sana, itu semuanya adalah ilmiah. Itu adalah kita belajar tentang the history repeat itself. Keadaan dunia ini adalah hukum alam, itu akan berulang kembali. Nah, saya bilang Nasdaq itu akan menyentuh 6.700, itu akan terjadi. Itu pasti, saya bisa pastikan itu karena saya sudah hidup dari tahun 98 ke sini. Selalu saya mengamati itu kejadian terjadi terus. Nah, ini saya mau kasih tahu di sini sebenarnya adalah bos-bos kripto yang sudah menyatakan dirinya bangkrut gara-gara Terra Luna, dan Terra USD adalah salah satu bos exchange terbesar di dunia, nomor 1 di dunia, yaitu Binance. Ya, Anda tahu Binance yang punya adalah Changpeng Zhao, ya. Ini orang yang sangat luar biasa sekali, yang sangat terkenal sekali. Dia membangun Binance itu dari meja poker pertama kali, ya. Karena dia melihat peluang ada uang internet katanya gitu, uang kripto yang dikasih tahu temannya. Nah, dia mengatakan bahwa dia mengalami kerugian, ya. Jadi sekitar April lalu itu tinggi-tingginya harga Terra Luna, ya. Terra USD itu dia pertama kali menempatkan dananya ke Terra Luna itu sebesar 3 juta US dollar. Nah, dana yang ditempatkan untuk token Luna itu dia mendapatkan 15 juta token, ya. Nah, pada bulan April yang tinggi-tingginya itu harga Terra Luna itu asetnya dia. Jadi yang dari 15 juta token Luna itu dengan modalnya 3 juta tempatkan itu menjadi 1,6 miliar US dollar. Nah, itu luar biasa. 3 juta jadi 1,6 miliar US dollar. Nah, pada saat harga tertinggi itu setelah Terra Luna jatuh ambruk menuju 0, sekian, maka aset dia yang 1,6 miliar US dollar itu juga ikut ambruk. Menyusut, merosot nilainya tinggal menjadi sekitar 2.391 US dollar saat ini. Ya, Anda bayangin aja. Jadi dia sudah mengalami kerugian karena modal yang dia tempatkan pada tahun 2018 itu 3 juta US dollar, sekarang menjadi 2.391 US dollar. Nah, itu semua padahal pada harga itu sudah sempat ke 1,6 miliar US dollar. Dia mengatakan dia mengalami kerugian. Itu bos kripto, ya, bukan Anda yang pemain kecil-kecil ini. Ya, nomor 2 itu bos nomor 2 exchange kripto terbesar, ya, bursa kripto terbesar setelah Binance. Nomor 2 adalah FTX. FTX pendirinya adalah Sam Bankman, ya. Sam Bankman-Fried namanya. Dia juga mengatakan bahwa asetnya mengalami dari kejadian Terra Luna dan Terra USD ini, dia mengalami kerugian separuh nilai asetnya, ya. Jadi
menjadi 11,3 miliar US dollar, jadi senilai 164,7 triliun rupiah. Dan ada bos pertukaran koin kripto ya, bursa kripto terbesar nomor 3 setelah Binance, FTX, dan sekarang adalah Coinbase. Coinbase ini nomor 3 terbesar di dunia, juga pendirinya itu nama Brian Armstrong. Juga mengatakan bahwa dia punya aset menyusut ya gara-gara Terra Luna itu 11,4 miliar US dollar. Jadi rupiahnya 167 triliun rupiah menjadi 2,2 miliar US dollar, yaitu sekitar 32 triliun rupiah. Ini semua ini menurut data dari Bloomberg Billionaire Index. Ya. Nah, saham Coinbase ini sempat anjlok dari kejadian itu sampai ke 84% turun nilainya. Luar biasa. Nah, jadi kalau sahamnya anjlok berarti dia mengalami kerugian besar. Ya. Nah, dan banyak sekali selain bos exchange kripto ini, banyak sekali juga bos-bos besar yang mengalami kerugian yang ikut investasi di kripto. Banyak banget ya, kita tidak bisa sebut satu-satu. Tetapi di sini ada bursa kripto Gemini juga ya, bosnya nama Bu Gemini ya, CEO Galaxy Digital ya, Michael Novogratz ya, semuanya anjlok asetnya ya. Mereka telah menyatakan mereka kerugian besar di bisnis kripto ini ya. Jadi ini yang mau saya katakan kepada Anda, bos-bos kripto aja bangkrut, semuanya bangkrut ya. Semuanya bangkrut, apalagi Anda gitu. Anda jangan sampai Anda karena pingin instan Anda bisa merubah hidup Anda masuk ke kripto. Mendingan Anda masuk ke saham logam mulia emas. Anda beli US dollar terhadap rupiah saat ini, karena kondisi sekarang ini mumpung dia sudah mulai rebound, ada rupiah kita sudah mulai menguat di 14.400. Ini kesempatan Anda harus investasi jangka panjang, karena yaitu saya bilang, karena kedepannya akan terjadi krisis likuiditas. Bukan hanya di Amerika Serikat, di Eropa, di dunia di luar Indonesia, tetapi di Indonesia akan terjadi krisis likuiditas karena bursa indeks harga saham gabungan itu akan mengikuti anjloknya Wall Street. Itu tidak bisa kita lari dari fakta ini, lari dari hukum ekonomi ini ya. Sekarang memang lagi bagus ISG karena semuanya bursa dunia lagi naik ya. Mau Wall Street naik, Eropa naik, semua naik. Karena apa? Karena harga minyak naik. Ya, otomatis semua naik ya. Saya kasih rahasia kepada Anda semuanya di sini bahwa nanti bulan September dan Oktober ya, itu bursa akan beres ya. Karena disitulah Bank Sentral Amerika itu puncak-puncaknya inflasi. Bank Sentral Amerika akan dengan sangat hawkish luar biasa banget akan menaikkan suku bunga yang drastis. Maka itu maka semuanya akan membuang barang. Maka bursa akan ambruk, Wall Street akan ambruk semuanya ya. Menyebabkan dolar sangat-sangat menguat, maka mata uang yang against dolar semuanya akan jatuh semuanya, termasuk kita rupiah akan sangat-sangat melemah. Ada arus pelarian modal itu ke surat hutang Amerika. Ada capital outflow yang besar-besar keluar, maka rupiah akan sangat lemah. Ya, bisnis akan hancur di situ dan indeks Nasdaq menuju level 5.000, maka Bitcoin yang selalu di video saya sudah banyak sekali saya selalu mengatakan video saya nol itu akan menuju nol, itu pasti. Karena indeks Nasdaq ini pasti tembus 6.700 menuju 5.000. Itu pasti. Ini hukum ekonomi. Saya bicara ini bukan bicara mengada-ada. Kalau orang bicara teori konspirasi di konten TV itu bullshit. Itu angan-angan. Tetapi kalau kita bicara tentang indeks Nasdaq tembus 5.000, Bitcoin jadi nol, ya, rupiah akan melemah ke level 18.000. Itu bicara tentang hukum pasti.
bicara teori ekonomi. Karena saya bukan baru hari ini muncul. Saya dari tahun 1998. Sudah berkali-kali kejadian saya melihat itu. Dan harga itu akan menuju level-level itu. Ya, saya tidak perlu membuat chart di sini, tapi secara ini saya sudah memberikan sajikan makanan yang matang kepada Anda. Anda mau percaya opini saya, buah pikiran saya, Anda ikuti. Anda tidak percaya, tidak usah ikuti. Ini hak Anda, bebas. Saya di sini hanya memberitakan informasi kepada Anda karena saya sejatinya ingin melindungi Anda. Oke? Jadi tolong dipikirkan yang bijaksana. Saya di sini adalah ingin melindungi Anda di sini supaya Anda selamat dari kejadian luar biasa ini. Ya, yang akan terjadi nanti di Oktober 2022. Segera tinggalkan itu cryptocurrency. Kripto nggak jelas itu. Itu sangat nggak jelas. Scam project. Berkali-kali dalam konten saya sudah menjelaskan bahwa ini adalah bisnis gak benar. Scam. Anda bisa lihat, Anda subscribe channel YouTube supaya Anda bisa lihat semuanya. Konten-konten saya tentang kripto itu semuanya saya konsisten dari mulai 4 Oktober 2021 sampai saat ini. Saya katakan Bitcoin jadi 0 tahun ini. Saya konsisten dengan apa yang saya bicarakan. Saya bukan orang yang abal-abal, yang plan-plan. Saya konsisten. Bitcoin jadi 0 tahun 2022. Dan sekarang saya mengatakan indeks Nasdaq, bursa Nasdaq akan pecah 6.700 dan akan menuju level 5.000. Entah itu 5.500, 5.800. Pokoknya level 5.000 akan sentuh indeks Nasdaq. Anda buktikan di tahun 2020 ini. Saya konsisten. Karena ini ilmu, opini saya. Dan tidak ada orang di dunia seperti ini. Dan saya tidak nyontek-nyontek orang, masukin dalam konten video. Apa opini orang masuk. Ini murni punya saya, semua punya saya. Oke? Sekian informasi yang bisa saya berikan kepada Anda ini. Ingat, bos-bos kripto aja bangkrut. Apalagi Anda. Jangan ikuti beli kripto. Oke? Semoga Anda sukses. Dan satu lagi saya kasih tahu kepada Anda semuanya. Jika Anda mau eksis ya. Ini saya kasih tahu peluang ini ya. Karena Anda mau bisnis real juga. Daya beli nggak ada, likuiditas nggak ada. Anda siap-siap jalan di tempat atau cenderung rugi. Ya. Bisnis yang paling fleksibel adalah Anda harus trading futures. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya di seluruh dunia trading futures. Trading futures memang ada risiko besar, tetapi untungnya besar. Kita mau bisnis, kalau kita berpikir 90% risiko, kita tidak bisa jalan. Apapun kita tidak bisa kerjakan. Tapi kita harus berpikir positif bahwa bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan itu. Nah, untuk mendapatkan keuntungan itu, Anda harus belajar dari saya. Anda harus email saya sertakan di bawah ini. Saya akan jelasin lebih jelas detail tentang peluang luar biasa ini kepada Anda. Dan jika Anda sudah trading futures, Anda ingin lebih mantap, Anda join dengan saya. Saya ada kasih link broker di kolom diskusi ini. Nah, saya bisa memberikan Anda peluang-peluang sinyal terbaik untuk trading Anda. Oke? Sukses untuk Anda. Gue bilang juga apa? Oktober 2022 Nasdaq 5.000. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan sebarluaskan kepada semuanya. Seluruh Indonesia, bahkan di dunia kalau ada rekan Anda di dunia. Terima kasih, sukses untuk Anda.